Melanjutkan pertemuan ketiga pemrograman OpenGR dasar. Kita masih ada di sini. Terus terakhir latihan untuk membuat tanda panah. Ini sudah dibikin tanda panahnya? Halo? Sudah dibikinkah tanda panahnya? Sudah, Pak. Oke. Saya tunjukkan dulu. Saya create new project. Include project, go. Next. Project title-nya ini sekarang week 5B. Next, finish. Terus buka main CPP, select all del. Setelah itu buka triangle CPP, buka saja di notepad. Select all, Ctrl C, copy. Ctrl V di sini, paste. Oh ya, ini yang runningannya sebelumnya saya matikan dulu. Saya run. Oke, tidak ada masalah. Sekarang saya bikin tanda panahnya. GL line. Saya pakai GL line loop. Terus ini main 1, setelah itu 1, main 1, setelah itu 1, min 1,5. Saya copy paste. Setelah itu 1,5, 0. Terus 1,5. Setelah 1,5. Terus 1, 1. Saya sudah nutup. Oke, di run. Oh, belum, karena mulainya dari kiri bawah. Kurang 1 berarti. Kurang 1, kirinya minus 1, atasnya 1. Oke, meskipun tidak sama persis, tetapi kurang lebih panah seperti ini. Ini kode saya, ini vertex saya. Oke, lanjut. Latihan berikutnya, tanda panahnya begini, menghadap ke atas. Saya lompati ya, nanti latihan sendiri dengan kelompoknya. Nah, materi saya lanjutkan di sini. Tipsnya kalau kita hendak membuat gambar-gambar semacam ini, perhatikan simetri. Kalau yang semacam ini, kan kalau dia ditekuk secara horizontal di sini, ini titik vertex ini akan ketemu dengan titik sini, vertex ini ketemu dengan vertex sini, vertex yang sini ketemu dengan vertex sini, vertex sini tidak ketemu siapa-siapa dengan dirinya sendiri. Nah, kalau simetri seperti ini, maka nilai sumbu X-nya di titik sini dan titik sini akan sama. Nilai sumbu X-nya titik sini, dan titik sini, dan titik sini akan sama. Jadi, nih, kalau perhatikan, sumbu X ya, ini sama. 1, 2, 3, 4. Ini 4 tadi. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang sini dengan sini akan sama, yaitu ini. Minus 1 di sini. Ini minus 1 jugaan. Nah, kalau simetrinya vertikal semacam ini, simetrinya kan ada sumbu Y di sini vertikal. Maka nilai Y-nya titik sini akan sama dengan titik sini. Titik sini akan sama dengan titik sini, sama dengan titik sini, sama dengan titik sini. Jadi, ini akan memudahkan kita kalau kita memasukkan nilai-nilai vertexnya, kita tahu, oh kira-kira karena posisinya di sini, maka nilainya akan sama dengan nilai vertex sebelumnya. Itu apa? Triknya. Itu triknya dari
kalau diminta untuk menggambar objek-objek begini, dilihat simetrinya dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan kah? Belum ada, Bapak. Oke, lanjut. Latihan lagi sekarang berikutnya ini. Kalau yang sebelumnya titik dan garis, sekarang bangun datar, bangun 2 dimensi. Yang kiri segitiga, yang kanan trapesium. Nah, caranya gimana kalau kita hendak bangun datar di OpenGL? Kita pakai OpenGL primitif 1 dari 5 ini. Yang pertama GL Polygon. GL Polygon itu dia akan membuat sebuah bangun datar berdasarkan titik-titik vertex yang kita berikan. Ini titik vertex pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. GL Triangles dia akan menggrouping, mengelompokkan tiap 3 vertex akan dibuat satu segitiga. Ini vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga. 3 segitiga. Vertex keempat, vertex kelima, vertex keenam, segitiga kedua. Kalau triangle strip, dia akan digabung segitiganya. Vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga, segitiga. Ada vertex keempat, maka vertex keempat akan dikoneksikan dengan vertex kedua dan vertex ketiga, dibuat satu segitiga. Ada vertex kelima, maka vertex kelima akan dihubungkan dengan vertex keempat dan vertex ketiga, segitiga. Ada vertex keenam, vertex keenam akan dihubungkan dengan vertex kelima dan keempat, segitiga. Demikian seterusnya. Kalau triangle fan, vertex pertamanya di sini, semuanya akan terkoneksi dengan vertex pertama. Vertex pertama, vertex kedua, segitiga. Ada vertex ketiga, maka vertex ketiga akan terkoneksi dengan vertex pertama dan vertex kedua. Vertex keempat dikoneksikan dengan vertex pertama dan vertex ketiga. Demikian seterusnya. Kalau yang terakhir, quad strip ini mirip dengan triangle strip. Bedanya kalau triangle strip tiap satu vertex dibuat segitiga, ini tiap 2 vertex, ini vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga, vertex keempat, segi 4. Vertex kelima, vertex keenam akan dihubungkan dengan vertex keempat dan ketiga, satu segi 4. Demikian seterusnya. Nah, yang sederhana ini dulu, yang segitiga, bikin project baru ya, bikin project baru. Di tempat saya tidak membuat project baru, tapi kalau mahasiswa mau menyimpan hasil-hasil pekerjaannya selama perkuliahan, saya sarankan tiap kali latihan, tiap kali membuat sesuatu project baru. Kalau saya cukup saya saya kembalikan ke project triangle tadi. Kebanyakan. Sebentar, saya tutup dulu. Redo-nya mana redo-nya? Oke. Di sini dia pakai GL point, saya ganti dengan GL polygon. Terus saya run. Jadi segitiga. Dicoba dulu di tempatnya. Dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau sudah yang segitiga ini, coba latihan bikin yang trapesium.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Oke, saya tunjukkan yang trapesium. Yang trapesium 1 minus 1 ke kanan 1, saya kasih setengah. Terus setelah itu salah. Ininya yang 1,5. Terus ininya 1, ke atasnya 1, terakhir ke kiri minus 1, ke kiri minus 1, atasnya positif 1. Cairan tuh ya, tidak sama persis tapi sudah jadi trapesium. Kalau mau sama ininya begini, saya bisa modifikasi di bagian sini. Ini rasanya coba 0. Salah. Ininya 1,5. Ininya. Ini yang dinolkan. Salah lagi. Bentar, ininya tadi harus dikembalikan dulu. Ininya 1, ininya 0. Nah, kurang lebih begini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, saya lanjutkan materinya. Nah, satu. Khusus untuk bangun datar, maka ada yang harus diperhatikan. Selalu ikuti aturan tangan kanan. Jadi kalau mulainya dari sini, ini vertex pertama, maka vertex keduanya harus di sini. Vertex ketiganya di sini, vertex keempatnya di sini. Kalau vertex pertamanya di sini, maka vertex kedua di sini. Vertex ketiga di sini dan vertex keempat di sini. Kalau vertex pertama di sini, vertex kedua di sini, vertex ketiga di sini, vertex keempat di sini. Jadi intinya kalau ini tampilan ya, bangun datarnya, tangan kanan saya di sini, saya arahnya begini, menghadap ke saya, arahnya begini, vertexnya, atau berlawanan arah jarum jam intinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, itu nanti akan error. Contoh, ini saya contohkan. Saya lompati, ininya. Kalau yang tidak urut dulu ya,
Ini tidak urut ini harusnya sudah saya singgung ketika bikin garis. Intinya dia dari sini ke sini, sebentar. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Ini kalau tidak urut, makanya harus urut. Kalau urut tapi tidak aturan tangan kanan, Pak. Jadi misalkan begini. Nah, ini bidangnya, saya tidak pakai aturan tangan kanan, tapi saya muternya begini, kebalikannya. Kalau sekarang tidak masalah, kalau yang masih objeknya 2 dimensi itu tidak masalah. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan 3 dimensi, itu akan jadi masalah. Terkait nanti yang namanya shading, pencahayaan. Kalau sekarang tidak masalah. Nah, mumpung sekarang masih awal, dibiasakan gunakan aturan tangan kanan. Oke. Terus, kalau objeknya 2, gimana Pak caranya bikin? Ini contohnya ada 2 poligon, satu poligon di sini, poligon kedua di sini. Maka kalau ada 2 poligon, tiap objek harus dikasih GL begin-nya sendiri. Saya contohkan. Ini saya kasih dulu -1, setelah itu -1,5, -1, setelah itu -1,5, -1,5, terus -1, -1,5. Saya run dulu. Muncul di sini. Oke. Untuk membuat objek kedua, saya copy. Nih. GL begin kedua. Masih di dalam fungsi yang sama, fungsi display. Terus saya sesuaikan posisi vertexnya, saya hapus semua negatifnya. Saya run. Nah, tidak sama persis tapi ada 2 sekarang. Jadi intinya kalau ada multi objek poligon, maka tiap objek harus dibikin GL begin dan GL end-nya. Ada 10 objek ya harus ada 10 GL begin, GL end. Oke. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ya. Silahkan. Dicoba dulu bikin yang dua objek poligon. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Yang ada saya lanjutkan. Nih, yang saya sebut tadi aturan tangan kanan. Disarankan menggunakan aturan tangan kanan ketika menggambar objek 2 dimensi.
Terus dari gambar panah di atas ubah jadi poligon. Jadi gambar panah yang tadi di awal perkuliahan, yang ini tadi, ini diminta diubah jadi gambar poligon. Perhatikan nanti dia akan bentuknya akan jadi aneh. Saya tunjukkan. Sebentar, tadi gambar poligonnya tadi -1, setelah itu ke kanan 1, -1, setelah itu 1,5. Terus setelah itu 1, 1. Oh sebentar, saya cek lagi -1, ke kanan 1, -1, kanan 1,5 0, ke kanan 1, ke atas 1. Oh salah. Kanan 1, -1, setelah itu kurang 1 di sini. Ke kanan 1 terus -1,5. Setelah itu 1,5, 1, terakhir ke kiri -1, atasnya 1. Nah ini kalau dia menggunakan line loop, kalau dia menggunakan line loop tidak masalah. Tapi kalau saya menggunakan poligon, tampilannya akan seperti ini. Dia akan salah, tidak terbentuk lagi bentuk segitiga. Kenapa kok bisa begini? Dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau tadi pakai line, dia baik-baik saja. Tetapi kalau pakai poligon, kenapa kok tampilannya jadi begini? Jawabannya ada di sini. Sifat konveks. Hasil gambar panah di atas salah. Hari ini karena gambar panah tidak bersifat konveks. Jika menggambar menggunakan poligon, pastikan bangun yang kita gambar itu bersifat konveks. Jika bukan konveks, pisahkan. Apa Pak konveks itu? Saya tunjukkan di sini. Saya pakai whiteboard. Oke. Kalau kita punya bangun yang sederhana kotak begini ya. Sifat konveks itu artinya adalah kalau saya menarik 2 titik sembarang, terus saya menghubungkan 2 titik itu dengan garis, maka semua garis dari 2 titik ini, semuanya ini harus ada di dalam bidang ini. 2 titiknya random, boleh di sini ini ya. Boleh di sini sampai sini. Boleh di sini sampai sini. Boleh di sini sampai sini. Maka semuanya
semua titiknya, semua garis yang terbentuk itu semuanya harus berada dalam bidang yang sama. Itu definisi sifat konveks. Nah, sementara tadi yang tanda panah tadi, dia tidak konveks. Karena kalau saya tarik titik di sini sama titik di sini, nih begini, ada garis yang berada di luar tanda panah di sini, bangun datar tanda panah. Maka tanda panah di sini disebut bangun datar yang tidak bersifat konveks. Contoh yang lain tidak bersifat konveks banyak. Model begini. Nah, ini kalau saya tarik di sini, ada area yang keluar. Ini tidak konveks. Atau model apa lagi? Model begini. Saya tarik di sini dari ke sini. Ini ada yang di luar bangun datarnya. Makanya dia tidak konveks. Kalau gitu apa saja Pak bangun datar yang bersifat konveks? Yaitu adalah bangun datar yang kita pelajari sewaktu SD, yaitu segitiga. Semua segitiga itu selalu bersifat konveks. Segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, semuanya apa namanya? Semuanya bersifat konveks. Terus persegi panjang, bujur sangkar, terus berikutnya trapesium, jajaran genjang, terus layang-layang, terus belah ketupat, terus elips, terus lingkaran. Kalau segi 4 itu belum tentu dia semua segi 4 itu punya sifat konveks. Contohnya ini tadi, ini segi 4, ini 1, 2, 3, 4. Tapi dia tidak konveks. Segi 4 yang bersifat konveks adalah persegi panjang dan bujur sangkar. Segi 5 gimana Pak? Sama, segi 5 ada yang punya sifat konveks. Segi 5 yang konveks begini. Tapi ada juga segi 5 yang tidak konveks, yang begini. Nih, segi 5 yang tidak konveks. Makanya berhati-hati dengan mulai segi 4, segi 5, segi 6, segi 6 ada yang konveks, ada. Segi 6 konveks yang begini. Yang tidak begini, yang tidak model begini, segi 6-nya tidak konveks. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, kembali ke yang tanda panah. Kalau tanda panah ini supaya dia konveks, maka yang harus dilakukan adalah kita harus memisah. Kita harus memisah. Dipotong. Jadi apa namanya? Tanda panahnya di sini kita bisa potong jadi tarik di sini, yang bagian kiri adalah persegi panjang, yang bagian kanan adalah yang segitiga. Jadi akan ada dua bangun, satu persegi panjang, satu segitiga. Masing-masingnya bersifat konveks. Itu tidak masalah berarti. Karena masing-masingnya bersifat konveks, jadinya tidak akan ada masalah ketika digambar nantinya. Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah sampai sini? Dicoba dulu. Dicoba dulu. Ini contohnya kalau yang segitiga saya copy dulu. Saya copy dulu. Terus saya edit yang ini yang segitiga. Saya hapus di sini. Saya hapus di sini. Ini yang segi 4. Saya hapus di sini. Saya run. Nih, jadi tanda panahnya jadi. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah?
Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Bisa saya lanjutkan materinya? Atau perlu saya tunggu dulu untuk mencoba? Bisa, Bapak. Bisa, oke, saya teruskan. Nih, jadinya seperti ini. Terus warna. Perintah untuk pemberian warna itu adalah GL Color 3F. Karena 3 di sini, maka dia punya 3 parameter, yaitu R, G, dan B. R itu red, merah, G itu green, hijau, B itu blue. Rentang nilainya antara 0 sampai 1. Jadi masing-masing R, G, dan B ini nilainya yang bisa diterima adalah 0 sampai 1. Kalau 0 berarti dia tidak aktif. Kalau 1 dia aktif murni. Dia aktif full. Jadi ya, kalau misalkan ini 100, maka nanti warnanya akan merah. 001 dia akan warnanya biru. 010 dia warnanya akan hijau. Kalau 111 semuanya aktif, warnanya jadi putih. Kalau 000 warnanya tidak aktif semua, dia akan jadi warna hitam. Nanti gabungan juga bisa. 110, 101 itu bisa. Atau 0,5, 0,5, 0,5 bisa juga. Intinya masing-masingnya ini independen, nilainya antara 0 sampai 1. Diletakkan sebelum perintah GL begin berlaku hingga ketemu perintah GL color berikutnya. Di sini, di myInit, saya sudah kasih nilai GL color-nya warnanya biru, 001. Jadi nanti objeknya ketika masuk pertama kali di display di sini warnanya akan jadi warna biru. Ini saya copy, saya mau ubah misalkan warnanya dari si segitiganya ini saya tidak mau biru, saya ganti jadi misalkan green. Sementara yang warnanya ini supaya rapi saja. Yang kotaknya di sini saya ganti warnanya jadi merah. Saya tutup hasil running sebelumnya, saya run. Nih, kotaknya warna merah, segitiganya warna green. Ini GL color. Ini kalau saya tidak kasih GL color di sini ya, saya tidak kasih GL color yang warna merah di sini, maka GL color hijau ini akan turun ke bawah terus. Dia akan sekali di set hijau, ini juga akan warna hijau juga. Dua-duanya akan berwarna hijau. Oke, coba dulu di tempatnya masing-masing. Ada pertanyaan kah sampai sini?
Ada pertanyaan kah sampai sini? Oke, lanjut. Ini contohnya GL color kalau 000 kasih GL polygon, maka dia akan jadi warnanya hitam di sini. Karena 000. Latihannya ini tadi. Terus selain per objek, pemberian warna bisa juga dilakukan per vertex. Ini segitiga. Yang vertex yang sini dikasih warna merah, sini kasih warna biru, yang sini kasih warna hijau, maka dia secara otomatis akan membuat gradasi warna. Ini objek yang di kanan ini, sini warna biru, sini hijau, kuning, merah, magenta, cyan. Di sini putih. Maka hasilnya akan seperti ini. Oh ya, by the way yang gabungan belum saya tunjukkan. Ini contohnya gabungan. Ini gabungan antara green dengan blue. Cairan. Nih, jadi apa namanya? Cyan. Biru muda, cyan. Ada pertanyaan? Nah, oh ya, yang per vertex. Sebentar, per vertex belum saya tunjukkan. Kalau per vertex kita bermainnya tidak di sebelum GL begin, tetapi sebelum vertexnya. Ini 001, ini 010, yang di sini saya kasih 100. Cairan hasilnya begini. Ini hijau, biru, ini merah. Jadi dilakukan GL colornya per vertex sebelum vertexnya dideklarasikan dengan menggunakan GL vertex. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Saya lanjutkan. Oh ya, silakan bertanya. Untuk warnanya itu apakah hanya RGB atau bisa format warna yang lain, Pak? Misalkan HSL atau Hexa. Setahu saya OpenGL yang versi ini setahu saya RGB. Setahu saya, tetapi ada RGBA. Nanti ada alpha. Nanti setelah setengah semester kedua nanti akan saya kenalkan dengan alpha. Jadi RGBA. Tapi kalau HSL saya tidak tahu. Saya bisa searching sih. Saya bisa search OpenGL OpenGL 2.0 HSL. Tidak ada. Ini sepintas saya cari. Sepintas saya cari tidak ada. Karena versinya ini OpenGL-nya versi 2 Mas Ian. Dan ini bukan OpenGL ES, ini OpenGL biasa. Jadi tidak ada HSL. Ya kalau mau menggunakan HSL jadi harus dibikin fungsi konversinya sendiri. Dari RGB-nya nilainya berapa, dari HSL konversi nilainya berapa, dikonversi ke RGB, dimasukkan ke fungsi GL color ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Lanjut.
Materi terakhir dari pertemuan ketiga, GL rect I. I ini integer. Karena GL rect F itu float, GL rect D itu double. Memudahkan kita untuk membuat kotak. Jadi kita tinggal kasih perintah GL rect I, kiri, bawah, kanan, atas. Maka kita tidak perlu lagi mendeklarasikan GL begin, GL end, GL vertex satu persatu, itu tidak perlu. Cukup dengan GL recti di sini. Saya contohkan. Saya kasih di atas di sini GL recti. Yang sini saya tutup. Saya kasih komentar. Kirinya saya kasih -1, bawahnya -1, kanannya 1, atasnya 1. Saya run. Jadi tidak perlu ada GL begin apapun, GL vertex tidak perlu, langsung satu baris ini langsung satu kotak, selesai. Nanti kalau mau bikin satu kotak yang lain, ya tinggal di copy GL recti, ini GL recti. Tapi karena dia positif, apa namanya? Dia positif, dia nanti akan keluar ini. Karena integer soalnya. Maksudnya positif integer. Nih, munculnya di sini. Ini tapi sebenarnya kotaknya agak besar ke atas begini sebenarnya. Ada pertanyaan? GR recti? Kalau mau pecahan, bilangan pecahan, maka pakai GR rect F. Nanti bisa 1,5, 1,2, 0,5 gitu bisa. Kalau I integer semua, nanti dia akan dibulatkan. Kalau kita masukkan angka-angka pecahan sama dia akan dibulatkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan di materi untuk pertemuan keempat. Materi pertemuan keempat. Materi pertemuan keempat masih ada di sini. Di pemrograman OpenGL API dasar dan interaksi 2 dimensi. Pokok bahasan, proyeksi 2 dimensi dan fungsi program dasar. Latihannya adalah bikin segitiga bikin objek tanda plus begini. Nah, saya tanya dulu. Ini objeknya ini convex atau tidak convex? Halo, mahasiswa? Objeknya convex atau tidak convex? Tidak, Bapak. Tidak. Karena kalau saya tarik satu titik di sini, saya tarik garis, ada area yang keluar dari dia. Maka tadi caranya kan, kalau kita ketemu dengan objek yang tidak convex, maka yang harus kita lakukan adalah kita potong. Potongnya gimana, Pak? Ada beberapa cara. Cara yang paling mudah adalah kita bikin 2 buah balok. Ini balok pertama, persegi panjang pertama, ini persegi panjang kedua. Terus kita gambar. Yang area tengah sini akan tertimpa 2 buah segi panjang tersebut. Tidak apa-apa, Pak, tertimpa, Pak. Tidak apa-apa. Dalam kasus ini tidak apa-apa. Karena kan soalnya di sini hanya untuk bikin tampilan begini. Kalau tertimpa sedikit ya tidak masalah. Karena tidak ada spesifikasi tugas lebih detailnya bahwa tidak boleh tertimpa. Nah, itu tidak ada. Makanya tidak apa-apa. Itu cara pertama, 2 balok. Cara kedua adalah 1 balok horizontal, terus 2 buah bujur sangkar di sini. Bujur sangkar atas dan bujur sangkar bawah. Itu cara kedua. Cara ketiga, baloknya vertikal,
bujur sangkarnya di kiri dan di kanan. Itu pilihan, ada pilihan-pilihannya. Mahasiswa terserah mau menggunakan pilihan yang mana. Latihan yang kedua, bikin tanda bagi. Sebenarnya tanda plus, ini tanda bagi. Tanda baginya sekarang pakai pewarnaan yang per vertex. Ini merah, ini kuning, ini magenta, ini biru. Yang ini merah, ini merah. Oke, saya lewati ya. Saya langsung masuk ke selanjutnya. Silahkan nanti mahasiswa dengan kelompoknya latihan sendiri. Karena semakin banyak latihan semakin bagus. Saya lagi membiasakan diri dengan memprogram GL Vertex itu gimana, GL Begin gimana, GL Color gimana. Kalau mau tadi menggunakan GL Recti. Tapi kalau yang ini GL Recti tidak bisa. Karena GL Recti tidak bisa memberikan warna per vertex. Kalau yang ini harus pakai GL Begin, GL End. Oke, lanjut. Sama ini yang kalau kita bikin aplikasi, itu yang kita bikin itu yang bagian sini. Application program kita. Application program kita nanti menampilkan tampilan di monitor, dia melewat macam-macam. Lewat fungsi macam-macam, library macam-macam. Ada yang lewat GLUT, ada lewat glue, ada lewat GL. Yang lewat GL apa? Ini, selama ini yang kita gunakan. GL Recti, GL Point Size, GL Color, GL Begin, GL Vertex, GLN, itu semuanya lewat GL. Ini saya tutup dulu. Ini semuanya lewat GL. Ada yang lewat GLUT nantinya. Nanti di bagian bawah. Nih, GLUT main loop, GLUT display. Ini nanti di presentasi yang ini, di file pertemuan ini akan saya jelaskan. Ada juga yang lewat glue. Sebentar lagi saya akan menjelaskan lewat glue. Terus ada yang langsung memanggil fungsi dari operating systemnya. Ada yang GLX, ada yang OpenGL Motif ini, tapi kita tidak menggunakan ini di kelas kita. Ini dan ini tidak digunakan. Oke. Terus kenalkan dengan ini, Glue Ortho 2D. Glue Ortho 2D ini terdapat dalam fungsi MyInit. MyInit itu apa, Pak? Nih, selama ini kita masih bermain-main di fungsi display. Tapi di program Triangle itu sebenarnya punya 3 fungsi. Fungsi display, fungsi MyInit, sama fungsi main. Nah, di dalam fungsi MyInit ini ada yang namanya Glue Ortho 2D di sini. Berguna untuk mengatur luasan bidang gambar 2 dimensi. Dari contoh triangle CPP, luasan bidang gambar itu ibaratnya seperti kanvas kalau kita melukis. Kanvasnya ukurannya seberapa besar. Nah, dari triangle CPP nilainya saya kasih nilai defaultnya adalah -2 di kiri, kanannya 2, bawahnya -2, atasnya 2. Perhatikan ini urutannya berbeda dengan GR Recti. Kalau GR Recti kiri, bawah, kanan, atas. Kalau Glue Ortho 2D adalah kiri, kanan, bawah, atas. Beda, agak beda. Nah, saya bisa ngubah, ini tadi kalau sekarang kan begini. Ini kan tampilannya. Saya mau lihat sisi yang kanan atas di sini. Saya bisa perbesar luasan bidang gambar saya. Saya kasih -4, 4, -4, 4. Saya run. Nih, tampilannya jadi begini. Ujung kiri bawah adalah -4, -4. Ujung kanan atas adalah 4, 4. Titik tengahnya masih ada di sini, titik tengahnya. Oke. Loh, Pak, kenapa kalau bidang gambarnya diperbesar, objeknya kok jadi mengecil, Pak? Nah, itu ibaratnya begini. Ibaratnya saya tunjukkan analoginya pakai handphone. Kalau saya pakai kamera, ini ada objek. Objeknya dekat begini. Maka di layar kamera saya, di layar handphone saya, akan kelihatan objek itu besar. Tapi kalau saya tarik ke belakang, kamera saya bisa lihat lebih jauh. Lebih jauh. Objeknya tadi akan terlihat lebih kecil. Bisa dipahami? Ibaratnya Glue Ortho 2D itu ngatur ini, ngatur kamera, ininya tetap sama, tetapi dia mengatur ini luasan yang bisa dicakup. Luasan yang bisa dicakup di sini seberapa besar.
Nah, bergantung pada luasannya berapa besar ini, objek yang tampil itu akan tampak besar atau tampak kecil tergantung di situ. Bisakah dipahami? Ya. Oke. Terus mana tadi? Dicoba dulu silahkan Glue Ortho 2D. Dicoba sendiri. Nah, ini kalau saya kasih tugas itu ya, bikin tampilan begini, bikin tampilan begitu. Kalau saya tidak menspesifikasikan Glue Ortho-nya harus sekian, maka terserah mahasiswa. Mahasiswa mau pakai -2, -2, 22, -22, -22, boleh. Boleh. Mau pakai yang positif semua, 02, 02, boleh. Mau pakai 010, 010, boleh juga. Mau pakai 0100, 0100, tidak masalah. Mau pakai -1000, 1000, -1000, 1000 juga boleh. Selama kalau saya tidak memberikan aturan khusus, detail khusus. Silahkan. Jadi tergantung mahasiswa biasanya gimana. Pak, saya biasa ngitung ukuran itu masih ribuan, Pak. Saya harus minimal 1000, 10.000, 1000, 10.000. Ya, enggak masalah. Silahkan. Silahkan. Oke. Latihannya adalah yang di sini. Ini tadi Glue Ortho contohnya. Terus mahasiswa boleh mengganti nilai tersebut. Latihannya bikin ini. Bikin gambar rumah. Ininya sisi luarnya adalah line, sisi dalamnya ada 2 kotak. Oke. Silakan dikerjakan di rumah. Saya akhiri pertemuannya sampai di sini. Minggu depan saya lanjutkan, harusnya bisa selesai. Nanti di paling akhir saya akan menjelaskan demo 2, demo untuk UTS. Jadi pertemuan depan saya terangkan untuk demo UTS. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, jangan lupa absen. Silahkan meninggalkan Google Meet.